wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan aku Husnul. Kita belajar kembali pendidikan Al-Quran. Kalau minggu lalu Busu membahas sukun dan tanwin dengan materi idgham kholqi, ikhfa hakiki. Sekarang Husnul akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi selanjutnya, yaitu idgham bigunna, idgham bila gunnah, dan yang terakhir ada iklab. Jadi anak perlu diingat-ingat, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Minggu lalu ada idgham kholqi, selanjutnya ada ikhfa hakiki, idgham bigunna, idgham bila gunnah, dan yang terakhir iklab. Oke, sebelum anak-anak mendengarkan lebih lanjut video yang Husnul kirim ke anak-anak, persiapkan pensil dan buku tulis kalian, lalu rangkum materi apa yang Husnul sampaikan lewat video, kemudian catat dengan rapi agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Yuk kita lanjutkan belajar yang materi selanjutnya. Oke anak-anak, lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin sudah idgham kholqi, ikhfa hakiki, dan sekarang kita lanjut ke materi idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Husnul akan memulai mereview dari idgham kholqi. Untuk huruf idgham kholqi, anak-anak perlu mengingat lagi, hurufnya cuma ada 6. Terus ulangi lagi, cuma ada 6. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham kholqi, yakni ada alif atau hamzah, ghain, ain, kha, ha, dan ha, maka kalian wajib membaca bacaan tersebut jelas. Bisa kalian lihat tuh contoh idgham kholqi. Yang pertama ada yanhauna, itu yang berwarna merah, hurufnya itu kan ada nun sukunnya. Setelah nun sukun itu ada huruf H. Anak-anak bisa lihat apakah huruf H itu termasuk huruf idgham kholqi. Kalau iya berarti termasuk bacaan idgham kholqi dan membacanya harus jelas. Yanhauna. Contoh yang terakhir, alimun, halim. Anak-anak bisa lihat huruf mim, di atas huruf mim ada dhammah tanwin. Setelah dhammah tanwin ada huruf H. Karena huruf H termasuk huruf idgham kholqi, maka harus dibaca jelas. Alimun, halim. Bu Guru lanjutkan review yang nomor 2, ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki cuma ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dhot, ta, dha, qaf, fa, kaf. Selain huruf yang Husnul cantumkan berarti bukan huruf ikhfa hakiki. Dan ingat, materi kita sedang pada nun sukun atau tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa hakiki, maka dibaca samar. Contohnya yang nomor 1, anak-anak bisa lihat yang berwarna merah hurufnya itu ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf ta. Apakah huruf ta termasuk huruf ikhfa hakiki? Anak-anak bisa lihat lagi catatan kalian kembali. Sudah kalian lihat? Oke, huruf ta termasuk salah satu dari ikhfa hakiki, maka membacanya samar, min tahtiha, seperti itu.
masih banyak contoh dan Bu Sun buatkan contoh 15. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ta. Yang nomor 2 ada fathah tanwin bertemu dengan fa. Hukum nun sukun atau tanwin yang nomor 3 itu adalah idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah cuma ada 4, bisa disingkat yanmu. Apa itu yanmu? Ya, nun, mim, dan wawu. Di kolom yang paling kanan itu huruf idghamnya, huruf idgham bi gunnahnya. Dan yang tengah itu maksudnya adalah contoh bacaannya ketika ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu ya. Membacanya hisabai yasiro. Contoh yang nomor 2 itu nun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, atau wawu, maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Membacanya dengan dengung. Contoh baris kolom kedua, amilatun nasibah. Contoh baris kolom ketiga, disulam donim mubin. Kolom terakhir, khairu wa abqa. Hukum nun sukun atau tanwin yang keempat adalah idgham bila gunnah. Kalau yang nomor 3 tadi ada idgham bi gunnah, dan sekarang idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah cuma ada 2, lam dan ro. Bisa disingkat loro, lam dan ro. Jika bacaan idgham bi gunnah membacanya dengan dengung, maka huruf lam dan ro atau bacaan idgham bila gunnah membacanya tidak dengan dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin, tanwin itu fathah tanwin, bisa kasrah tanwin atau dhammah tanwin, bertemu huruf lam atau ro, membacanya digabungkan tanpa dengung. Contoh, mil ladunka, nggak boleh mil, nggak boleh seperti itu, langsung mil ladunka. Yang nomor 2, mirrabbikum, tidak boleh mirrabbikum, tidak boleh seperti itu. Membacanya digabungkan tapi tidak dengan dengung. Itu namanya idgham bila gunnah. Ingat, hanya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro, maka disebut idgham bila gunnah. Hukum nun sukun atau tanwin yang terakhir atau nomor 5 adalah iqlab. Iqlab artinya mengganti. Huruf iqlab cuma ada 1, yaitu huruf ba. Maksudnya bagaimana mengganti? Mengganti bunyi bacaan nun sukun atau tanwin menjadi mim apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba. Contoh hukum iqlab, mambakhila, itu ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf ba. Itu tulisannya man bakhila. Tetapi membacanya digabungkan, diganti menjadi mim, mambakhila. Yang nomor 2, yumbitu, dan yang terakhir jazaa'am bima.
Oke anak-anak, jadi hukum non sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama idhar khalqi, yang kedua ikhfa haqiqi, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, dan yang terakhir iqlab. Bu ulangi lagi ya. Materi kita hanya nun sukun dan tanwin. Jadi ketika Bu Guru minta tolong kalian untuk mencarikan contoh pada surat apapun yang ada dalam Al-Quran, kalian perlu hanya fokus pada nun sukun atau tanwin saja. Anak-anak bisa melihat setelah nun sukun atau tanwin huruf apa. Kalau setelah nun sukun atau tanwin ternyata huruf ba, berarti itu dinamakan huruf iqlab. Seperti itu. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.